Sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, dalam term Islam, untuk menunjukkan sahabat ini ada beberapa istilah. Yang pertama ada yang namanya zamil. Zamil itu untuk menunjukkan seseorang sahabat yang bisa membuat senang, yang menyenangkan. Jadi kalau umpamanya Pak Kiai Amri bertemu dengan saya kemudian senang, itu namanya zamil. Tapi kalau bertemu dengan saya kita sebelah, bukan zamil berarti. Maka tanya, sahabat kita yang dekat ini menyenangkan atau tidak? Kalau menyenangkan berarti zamil. Jadi orang yang bisa menyenangkan itu adalah sahabat yang bernama zamil. Kemudian term yang lain adalah shodiq. Shodiq itu adalah orang yang bisa membenarkan dan menguatkan kita. Orang yang bisa membenarkan dan menguatkan kita di dalam kebaikan. Maka ada Abu Bakar As-Siddiq, orang yang membenarkan Rasul, yang jujur dan menguatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adakah sahabat kita yang menguatkan kita? Ketika kemudian kita mempunyai keinginan yang bagus dan benar, kemudian dikuatkan, didukung dan dimotivasi, maka itu adalah shodiq. Kemudian ada lagi istilah sohib, sahabat. Siapa itu? Orang yang senantiasa mengiringi dan mendampingi. Maka orang-orang yang berada di lingkungan Rasulullah dan bertemu, ada sifat basyariah besar, bertemu, maka itu disebutnya sahabat. Itu disebutnya sahabat. Uwais Al-Qarni walaupun satu zaman tidak pernah bertemu dengan Rasul, tidak disebut sahabat, tapi disebutnya tabi'in. Maka alhamdulillah saya menjadi sahabatnya Pak Kiai Amri karena bertemu. Tapi kalau hanya chatting, itu tidak bisa disebutkan sahabat. Maka tidak tepat ketika disebutkan sahabat pena, karena tidak bertemu. Sahabat di WA tidak bertemu. Tapi yang tepat itu adalah teman di WA. Karena sahabat itu harus bertemu wawancara. Saya dan Kiai Amri, saya dan Kiai Jama bertemu, itu namanya sahabat. Tapi kalau hanya lewat WA di ujung pelosok sana, itu tidak bisa disebut sahabat. Karena harus ada pertemuan fisik. Maka tadi disebutkan Uwais Al-Qarni itu luar biasa lah. Pengen berangkat bertemu dengan Rasulullah SAW dari Yaman, itu berangkat menuju Madinah, jalan kaki. Ketika kemudian sampai ke Madinah, Rasulullah tidak ada. Bertemu dilungguin sampai sore, Rasulullah belum datang. Ketika kemudian sudah sore, karena ingat mempunyai ibu yang harus diurus, pulang lagi ke Yaman jam kaki. Rasul datang, disampaikan oleh kawan sahabat-sahabatnya yang ada di masjid. Tadi ada orang dari Yaman yang ingin berjumpa. Oh, belang-belang kulitnya. Iya, namanya Uwais Al-Qarni. Ya, Rasulullah dikasih tahu sama malaikat Jibril bahwa ada orang yang ingin bertemu. Maka disebutnya tabi'in karena tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan Uwais Al-Qarni itu berkhidmat kepada orang tuanya luar biasa. Suatu saat, ini sedikit lagi. Suatu saat ibundanya yang buta dan lumpuh kalau tidak silap ingin naik haji, tapi tidak punya apa-apa. Apa yang disampaikan oleh Uwais Al-Qarni? Tenang, kita akan naik haji. Besoknya Uwais Al-Qarni membeli anak lembu, anak sapi. Dan ketika ketika anak sapi itu baru dibeli dari pasar hewan, bukan dituntun tapi dipanggul. Sampai kemudian kata orang-orang, ini si Uwais kayak orang gila, orang majnun ini. Sapi harusnya kan dituntun, ini dipanggul sama dia, digendong. Kemudian dipanggul ini anak sapi itu, anak lembu. Kemudian besok paginya ketika mau ngasih makan si anak lembu itu dipanggul lagi ke atas bukit. Sorenya setelah kenyang dipanggul lagi. Setiap hari seperti itu, sampai oleh orang-orang disebut, ini si Uwais ini gila kali ya. Anak sapi harusnya kan digiring, dituntun, ini dipanggul lagi, balik lagi, terus sampai lama-lama si lembu makin besar dan tidak terangkat oleh Uwais Al-Qarni. Apa yang dilakukan? Dijual oleh Uwais Al-Qarni. Setelah itu dibawa uangnya ke rumah, disampaikan
kita berangkat naik haji. Dengan apa? Kita tidak punya kendaraan. Saya sudah menjual anak sapi, saya sudah jadi sapi, dan ini bekal kita perjalanan menuju ke Mekah. Nggak cukup. Caranya bagaimana? Dipanggul mamaknya dari Yaman ke Mekah. Dipanggul dari Yaman ke Mekah. Artinya ternyata dia setiap pagi manggul anak lembu itu latihan. Itu latihannya. Ya, keseriusannya untuk berikram kepada orang tua dilakukan dengan persiapan yang matang sampai fisiknya dipersiapkan. Sudahkah kita sampai seperti itu? Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang tidak terkenal di dunia, tapi dikenal oleh para malaikat istilahnya. Karena ikromnya terhadap orang tua dan bagaimana mujahadahnya untuk memuliakan orang tua, mujahadahnya untuk bertemu dengan Rasulullah SAW membuat para malaikat iri, membuat para malaikat. Dia tidak dikenal di dunia. Karena apa? Karena dia orang biasa-biasa saja, orang miskin. Bahkan kemudian kulitnya pun belang-belang. Ada yang menyebutnya kusta kalau di Islam. Yang kusta, kita kan bagus ya. Tapi Uwais Al-Qarni itu dikenal di langit, diiringi oleh para malaikat. Sahabat-sahabat sekalian, kemudian ada lagi istilah yang lain adalah kari. Istilah untuk sahabat adalah kari. Istilah ini untuk menunjukkan jika kita bersahabat, sahabat kita itu menambah kemuliaan kita. Bisa menambah kemuliaan. Saya bersahabat dengan Ustaz Mahfud. Ketika saya bersahabat dengan Ustaz Mahfud, saya mendapatkan kemuliaan yang mendapat Allah Subhanahu wa taala. Karena Ustaz Mahfud mendorong saya untuk beramal soleh, maka itu namanya akhi. Kemudian istilah yang lain adalah akhi. Istilah ini untuk menunjukkan hubungan yang dekat seperti bersaudara. Maka ketika Pak Kiai Amri menyebut saya akhi, harusnya hubungannya itu harus seperti saudara sendiri. Harus seperti saudara sendiri, karena panggilannya adalah maka luar biasa persahabatan di dalam. Dan Rasulullah SAW mencontohkan hal tersebut, bagaimana bersahabat yang baik. Seorang sahabat itu harus memberikan hal-hal yang positif bagi sahabatnya. Maka kita sebagai seorang sahabat juga harus memberikan hal-hal yang positif. Tadi pagi-pagi kita sudah bersedekah kepada sahabat kita dengan pukulan yang lembut dan dengan dibacakan dengan doa. Tidak dengan sumpah serapah, rasa itu, tidak, tapi dengan doa. Bisa saja doa yang kita sampaikan kepada sahabat kita dan dengan usapan itu adalah ruqyah terbaik. Yang tadinya ngantuk, ada setan yang nempel di matanya, ketika diusap-usap kemudian menjadi ruqyah dan penuh dengan cinta kasih sayang. Ada usapan-usapan itu, dan itu kita tidak dapatkan di luar, hanya didapatkan di pondok. Maka berbahagialah anak-anak sekalian yang hidup di pondok, berteman dengan baik, berteman dengan penuh keikhlasan, berteman dengan penuh keimanan, dan dibimbing oleh guru-guru. Anak-anak sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, sahabat yang baik itu adalah sahabat yang memberikan hal-hal yang positif. Di antaranya, sahabat yang baik itu adalah sahabat yang bisa memberikan nasihat. Rasulullah ada ungkapan dalam bahasa Arab menyebutkan sodiqoka man sodakoka la man sodakoka. Sahabat sodik itu, sahabat yang baik itu adalah sahabat yang jujur memberikan nasihat, bukan